guys, di video ini kami akan mengunjungi Dukuh Majur Semi, Desa Mojo Agung, Kecamatan Tranggil, Kabupaten Pati. Termasuk desa Suwakarya karena hasil produksi daerah tersebut sudah terpenuhi dan lebih dari cukup. Akses ke sana juga tidak sulit karena sudah dekat dengan jalan raya. Sekarang kita lagi di perjalanan menuju Desa Mojo Semi, Mojo Agung. Desa ini udah lumayan ramai sekarang karena ada banyak aktivitas pabrik di sini, terutama pabrik Pati Telo yang jadi daya tarik utama kita hari ini. Ini tetap jadi jalur utama warga desa untuk beraktivitas sehari-hari. Ya, sedikit tantangan sih kalau lewat sini, tapi perjalanan tetap seru karena pemandangannya yang khas pedesaan. Di sekitar sini, kalian bakal lihat banyak pohon-pohon besar dari hutan yang mengelilingi desa. Desa Mojo Semi memang dikelilingi oleh area hutan, jadi selain sibuk dengan pabrik, suasananya tetap terasa alami dan banyaknya pohonan yang rindang. Dan tersebut di desa ini juga memiliki banyak penduduk. Rata-rata penduduknya memelihara sapi, kambing, dan ayam, tapi kebanyakan memilih sapi. Mata pencaharian kesehariannya dominan di bidang pertanian seperti sawah dan singkong. Produktivitas meningkat mulai dari jajanan seperti keripik, kerupuk, bolu, dan kue kering. Pabrik obat nyamuk, gudang tela produksi tepung tapioka. Jalanannya lumayan rusak karena sering dilewati oleh banyak truk. Lalu kita masuk ke potensinya. Di Desa Mojo Semi banyak sekali hasil produksi seperti jajanan kering, obat nyamuk, dan tepung tapioka. Namun yang paling menonjol dari produksinya adalah tepung tapiokanya. Dapat dilihat di sepanjang jalan banyak sekali tanaman singkong atau ketela yang ditanam untuk memenuhi produksi tersebut. Sekarang kita sedang berada di pabrik pembuatan Pati Telo yang terletak di mana, Kak? Di Desa Mojo Semi, Mojo Agung. Nah, di sini kita akan menggali informasi tentang apa sih potensinya, di mana mereka mengekspor dan lain-lainnya. Jadi, see you on video ya. Bye bye. Bye. Ini dia bagian seru dari produksi pati telo. Pertama, singkongnya dipanen langsung dari ladang sekitar desa.
Setelah dipanen, singkong-singkong ini dibersihkan dan siap masuk ke tahap pemarutan. Di sini, singkong diparut menggunakan mesin khusus untuk memisahkan daging singkong dari kulitnya. Parutan singkong ini kemudian diperas untuk diambil sarinya. Nah, sari singkong inilah yang jadi bahan dasar patiteo. Setelah sari diambil, langkah selanjutnya adalah penyaringan. Ini penting banget karena dari sinilah sari yang kotor dipisahkan, meninggalkan sari pati yang bersih dan siap untuk diolah lebih lanjut. Inilah bagian yang paling penting guys. Setelah sari dipisahkan dari airnya, sari singkong akan dijemur di bawah terik matahari. Proses penjemuran ini berlangsung beberapa hari, tergantung cuacanya. Selama dijemur, sari tersebut mengendap dan lama-lama mengering, hingga akhirnya membentuk bubuk halus patitelo. Nah, ini dia hasil akhirnya, bubuk patitelo yang sudah kering. Dari sini, patitelo siap dikemas dan digunakan untuk berbagai keperluan, dari makanan hingga industri. Guys, sekarang kita sudah sampai di pabrik patitelo yang tadi kita ceritakan sepanjang perjalanan. Aku mau ngenalin kalian ke orang yang sangat penting di sini. Ini dia pemilik pabrik patitelo, Pak Nursidi. Beliau yang mendirikan dan mengelola pabrik ini. Pak Nursidi ini sudah mengelola pabrik selama kurang lebih 14 tahun. Pabrik ini tuh berdiri berapa lama, Pak? Apanya? Pabrik ini tuh berdiri sejak berapa lama ya, Pak? Tahun 2010. Oh, gitu. Terus bagaimana proses pembuatan patitelo ini dari awal hingga produk jadi nih, Pak, dengan mesin ini? Prosesnya yaitu kalau datang itu di apa itu ya? Enggak dikupas, tapi kupasnya pakai mesin sudah modern. Tapi dipangkas dengan pongkolnya aja gitu. Nah, terus proses seperti itu Mbak tadi kan apa itu dipoto sudah kan? Iya. Nah, proses akhirnya itu ada apa ya pengendapan. Besoknya bisa dijemur gitu. Nah. Kalau untuk kapasitas produksinya tiap hari itu berapa ya, Pak, dari pabrik? Oh, tergantung karyawan Mbak. Karyawannya kalau per full itu bisa 12 ton, 13 ton gitu. Kalau ini pabriknya ini kan produksinya sudah diekspor kemana saja, Pak? Oh, dalam lokal aja di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Belum sampai ke luar negeri ya, Pak? Yo, belum. Belum, itu. Matur nuwun nggih, Pak. Tentunya dari produksi tepung tapioka dari pabrik tersebut akan menghasilkan limbah berupa ampas dari singkong yang biasanya digunakan untuk makanan sapi dan kambing. Nah, limbahnya sendiri itu mempengaruhi lingkungan sekitar karena tidak melalui proses AMDAL.
Jadi guys, itulah perjalanan kita hari ini mengeksplor Desa Mojosemi dan melihat langsung proses produksi pati telo di pabrik milik Pak Nur Sidi. Dari singkong mentah sampai jadi pati siap pakai, semuanya dilakukan kerja keras dan melibatkan banyak warga desa. Desa ini memang mempunyai potensi besar, terutama di sektor pertanian dan pengolahan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya and see you in the next adventure.